Kemudian untuk selanjutnya di pertemuan yang kemarin kita sudah membahas lumayan banyak untuk berkaitan dengan protista, mulai dari ciri umum, kemudian klasifikasi, kemudian secara singkat kita sudah bahas tentang bagaimana protista itu dikelompokkan berdasarkan ciri-cirinya kayak gitu. Nah, ini sebelum kita masuk ke materi selanjutnya yang masih berkaitan dengan protista, yaitu peranan protista, Bapak akan memberikan review singkat tentang protista. Jadi Bapak akan menyampaikan sedikit tentang hal-hal yang mungkin penting di dalam protista yang perlu kita ketahui, yang nanti sebelum kita sehingga tahu untuk peranannya seperti apa. Jadi protista yang merupakan organisme eukariotik mikroskopis yang memiliki ciri-ciri seperti hewan, tumbuhan, atau jamur, namun tidak dapat dikelompokkan dalam kingdom animalia, plantae, ataupun fungi atau jamur. Kemudian untuk klasifikasinya, protista ini dibagi menjadi beberapa berdasarkan ciri-cirinya, yang mana ada beberapa pengelompokan. Di antaranya yang pertama adalah protista yang menyerupai hewan, kita sering menyebutnya adalah protozoa. Nah, di dalam protozoa ini mempunyai ciri-ciri kebanyakan berukuran mikroskopis, uniseluler, heterotrof, kemudian kebanyakan berkembang biak dengan cara membelah diri, dan habitatnya biasanya berada di tempat atau di perairan yang lembab. Kemudian untuk klasifikasi dari protozoa sendiri ini dicirikan berdasarkan alat geraknya. Itu yang pertama ada flagellata, kemudian ada sargodina, kemudian ada ciliata, kemudian ada sporozoa. Nah, nanti adik-adik bisa pahami kembali apa ciri-cirinya dari flagellata, kemudian ciliata, sporozoa, dan itu nanti kalian bisa pelajari kembali untuk bagaimana ciri masing-masing. Kemudian untuk protozoa ini ada yang hidupnya sebagai saprofit, dan ada juga yang bersimbiosis dengan organisme lain, dan ada juga yang parasit pada tumbuhan, hewan, atau manusia. Kemudian untuk selanjutnya adalah protista yang menyerupai tumbuhan, atau kita sering sebut juga dengan ganggang. Nah, ini ada ciri-ciri khusus yang mencirikan bahwa protista ini mirip dengan tumbuhan, yaitu memiliki klorofil. Namun ada yang membedakan bahwa protista mirip tumbuhan ini belum memiliki diferensiasi sel seluruh bagian tubuhnya, sehingga sering kita sebut dengan talus. Dengan kata lain, ini belum memiliki ciri akar, batang, kemudian daun yang sejati, artinya belum sempurna kayak gitu, sehingga disebut dengan protista mirip tumbuhan. Kemudian untuk klasifikasi dari protista mirip tumbuhan ini ada setidaknya 6 yang perlu kita ketahui, bahwa untuk klasifikasi protista mirip tumbuhan dicirikan berdasarkan pigmen dan ciri morfologi dan fisiologinya gitu. Nah, ada apa aja? Yang pertama adalah chlorophyta, phaeophyta, rhodophyta, dinoflagellata, kemudian chrysophyta, dan euglyptophyta. Di video sebelumnya kita sudah bahas masing-masing ciri-cirinya, silahkan nanti dipahami kembali. Kemudian untuk protista mirip tumbuhan ini, adapun ciri-cirinya secara umum adalah bersifat eukariotik, walaupun juga ada yang uniseluler dan multiseluler, tapi secara umum bersifat eukariotik gitu. Kemudian untuk hidupnya hidup secara soliter atau berkoloni, kemudian untuk ukurannya berukuran mikroskopis hingga makroskopis, dan memiliki klorofil A dan pigmen lain, sehingga karena memiliki klorofil atau mungkin pigmen yang lain, ini mempunyai sifat autotrof gitu. Jadi apa itu autotrof? Mampu menciptakan atau mampu membuat makanannya sendiri. Dan biasanya kalau autotrof itu kalau dibantu dengan cahaya, kita sering menyebutnya dengan foto autotrof. Kemudian untuk reproduksi dari protista mirip tumbuhan ini bisa secara aseksual dengan cara pembelahan, fragmentasi, dan zoospora, dan untuk reproduksi seksualnya melalui konjugasi, isogami, anisogami, dan oogami. Nanti kalian bisa lihat kembali di video sebelumnya apa itu konjugasi, atau mungkin nanti kalian bisa browsing di internet tentang konjugasi, isogami, anisogami, dan oogami itu apa. Kemudian untuk selanjutnya
ada protista yang menyerupai jamur. Jadi tadi kalau misalnya ada yang menyerupai tumbuhan, ada yang menyerupai hewan, dan ini ada yang menyerupai jamur. Jadi untuk kelompok yang protista menyerupai jamur ini, untuk pengelompokannya berdasarkan ciri dan siklus hidup dari protista ini sendiri. Adapun pengelompokan untuk protista mirip jamur ini secara garis besar ada dua, artinya ada dua pengelompokan, yaitu Myxomycota dan Oomycota. Myxomycota ini sering kita menyebutnya dengan jamur lendir, kemudian Oomycota ini kita sering menyebutnya dengan jamur air. Nah, untuk jamur lendir sendiri ini tidak berklorofil sehingga bersifat heterotrof sebagai saprofit atau parasit. Kemudian untuk fase vegetatif atau perkembangbiakan secara aseksualnya, untuk protista yang mirip jamur ini ada fase tertentu di mana untuk fase vegetatifnya dapat bergerak, yang artinya kita sering sebut dengan plasmodium. Kemudian untuk fase generatif dari jamur lendir ini yaitu dengan menghasilkan spora seperti pada jamur sejati atau pada jamur pada umumnya. Kemudian untuk habitatnya biasanya di perairan atau tempat-tempat yang lembab. Kemudian untuk beberapa jenis dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan tanaman, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita sudah sedikit review tadi beberapa ciri umum atau mungkin beberapa poin yang penting yang perlu kita ketahui tentang protista. Untuk selanjutnya kita lanjutkan materinya, yaitu tentang masih dalam topik bahasan kita tentang protista, yaitu peranan protista dalam kehidupan. Peranan protista dalam kehidupan kita itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Menguntungkan dalam kata lain ini bermanfaat bagi terutama manusia atau mungkin untuk lingkungan itu ada, dan merugikan ini biasanya bisa menimbulkan penyakit ataupun bisa menjadikan lingkungan kurang baik, seperti itu. Nah, untuk peranan protista yang menguntungkan, untuk yang pertama kita cirikan yang sebelumnya protista mirip hewan ini ada yang Rhizopoda. Nah, ini ada namanya protista dari Rhizopoda ini namanya Foraminifera atau Globigerina. Nah, ini untuk Foraminifera atau Globigerina ini peran menguntungkannya ini biasanya digunakan para ilmuwan untuk penanda kita ketika mendeteksi umur batuan atau sedimen, dan biasanya digunakan juga untuk sebagai petunjuk untuk pencarian sumber minyak bumi. Jadi dengan kata lain ini biasanya digunakan untuk indikator di mana di suatu tempat itu terdapat sumber minyak bumi atau tidak, atau biasanya untuk kegiatan-kegiatan mencari fosil dan lain-lain itu biasanya digunakan dengan pencarian Foraminifera ini. Nah, kemudian ada namanya juga Radiolaria. Ini ada dua protista, Colosphaera dan Acanthometron. Nah, ini biasanya berada di endapan cangkang atau lumpur. Radiolaria digunakan sebagai bahan penggosok dan bahan peledak. Ya, seperti itu. Jadi untuk yang protista mirip hewan ini ada yang Foraminifera dan Radiolaria. Foraminifera ini untuk penanda atau indikator umur batuan dan petunjuk pencarian sumber bumi, minyak bumi. Kemudian untuk Radiolaria ini biasanya ditemukan di endapan cangkang atau biasanya di lumpur. Radiolaria digunakan sebagai bahan penggosok dan bahan peledak. Nah, kemudian untuk peranan menguntungkan protista mirip tumbuhan, misalnya Chrysophyta. Nah, ini atau kita sering menyebutkan ada beberapa spesies dari Chrysophyta ini yang biasanya digunakan untuk
bahan pasta gigi, bahan penggosok, kemudian campuran semen, kemudian penyerap nitrogliserin pada bahan peledak. Nah, ini ada alga diatom. Ada apa aja spesiesnya? Navicola monilifera, Pinularia sp, Melosira sp, dan Cyclotella meneginiana. Nah, ini kemudian Chlorophyta. Ini ada Chlorella sp. Nah, ini sebagai PST atau protein sel tunggal. Apa itu protein sel tunggal? Protein sel tunggal atau PST itu merupakan sel kering atau biomasa mikroorganisme seperti bisa berupa bakteri, ganggang yang dapat digunakan sebagai sumber protein untuk pangan dan pakan. Kemudian yang kedua ada Skinidesmus sp. Ini juga sebagai PST untuk makanan tambahan. Kemudian ada Ulva sp. Ini biasanya dimanfaatkan sebagai sayuran. Kemudian selanjutnya ada Caulerpa racemosa. Ini biasanya juga dimanfaatkan untuk sayuran dan lalapan. Kemudian dari manfaat menguntungkan dari Protista mirip tumbuhan dari Phaeophyta itu ada spesies namanya Macrocystis laminaria, kemudian Fucus. Nah, ini sebagai penghasil asam alginat untuk bahan pengental susu, kemudian pengental produk kosmetik, dan juga pengental produk industri. Nah, Macrocystis sp ini juga berperan sebagai pembentuk hutan kelp. Nah, apa itu hutan kelp? Jadi kalau kita sering menyebutnya hutan kelp, itu adalah jenis rumput laut yang tergolong dari alga coklat atau Phaeophyta. Nah, rumput laut ini biasanya tumbuh membentuk semacam hutan kecil gitu. Biasanya ada di perairan dangkal dan cenderung tumbuh di area beriklim sedang dan kutub. Kemudian Laminaria digitalis ini biasanya sebagai bahan iodin, dan ini biasanya untuk terapi penyembuhan gondok atau penyembuhan penyakit gondok. Untuk selanjutnya ada manfaat yang menguntungkan dari Protista mirip tumbuhan, yaitu Rhodophyta. Nah, ini ada beberapa spesies, diantaranya Palmaria palmata, Pyrophyra sp, Chondrus crispus, kemudian Mastocarpus tellatus. Nah, ini dari beberapa spesies tadi biasanya diolah menjadi sop, salad, pizza, dan nori. Jadi kalau kita sering makan makanan biasanya sop kayak gitu, kita sering menyebutnya sebagai rumput laut atau apa. Nah, itu adalah spesies-spesies dari Rhodophyta ini. Kemudian apa manfaatnya kayak gitu kita mengolah makanan dari Protista itu? Karena ada beberapa kandungan mineral di dalamnya yang itu berguna untuk tubuh kita. Ada kandungan mineral berupa Fe, F, I, K, kemudian vitamin B6, B12, dan ada albumin. Nah, ini sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Kemudian ada namanya Gelidium. Spesiesnya adalah Gelidium robustum dan Euchema spinosum. Nah, ini sebagai bahan agar-agar pembuatan misal jelly, kemudian es krim, kemudian ada yang digunakan untuk campuran kue kering, dan diolah biasanya sebagai bahan makanan dan minuman oleh manusia, seperti itu. Peranan Protista yang merugikan. Untuk peranan Protista yang merugikan ini ada beberapa, dari Protista mirip hewan, kemudian ada yang Protista mirip tumbuhan, dan juga ada yang Protista mirip jamur. Untuk Protista mirip hewan sendiri yang merugikan itu ada dari kelompoknya Ciliata. Spesiesnya bernama Balathidium coli. Ini biasanya menjadi parasit di usus besar dan menyebabkan diare balathidiasis pada hewan ternak dan manusia. Kemudian ada dari kelompok Rhizopoda, ini ada spesies namanya Entamoeba gigivalis. Nah, ini yang menyebabkan kerusakan gigi dan gusi. Kemudian ada Entamoeba histolytica, ini yang menyebabkan penyakit disentri. Kemudian Entamoeba coli, nah ini juga hidup di usus besar, biasanya kadang menyebabkan juga diare. Kemudian ada dari kelompoknya Flagellata, ada namanya spesies Trypanosoma brucei gambiensis. Ini penyebab
penyakit tidur yang disebabkan karena ada inang berupa lalat. Biasanya lalatnya namanya lalat Glossina morsitans. Nah, kemudian ada yang ketiga, spesiesnya adalah Trypanosoma cruzi. Ini biasanya penyebab penyakit cangas. Nah, silahkan nanti dicari sendiri penyakit cangas itu apa. Kemudian ada Trypanosoma evansi, ini yang menyebabkan penyakit sura pada hewan ternak. Jadi dicirikan biasanya hewan ternak itu bertubuh kurus, sangat kurus. Kemudian ada yang kelima, Trichomonas vaginalis, ini yang penyakit keputihan pada wanita. Kemudian ada spesies yang keenam, Leishmania donovani, ini yang menyebabkan penyakit Kala-Azar pada manusia. Nah, nanti penyakit Kala-Azar itu seperti apa nanti kalian bisa browsing sendiri. Kemudian ada Leishmania tropica, ini adalah penyakit leishmaniasis pada manusia. Kemudian yang kedelapan ada Giardia lamblia, ini yang juga menyebabkan diare dan biasanya menyebabkan kejang pada usus kayak gitu. Nah, dari kelompok sporozoa ini ada spesies yang bernama Plasmodium. Biasanya dari kelompok sporozoa ini yang sering menimbulkan banyak penyakit itu adalah dari Plasmodium. Ada apa saja? Yang pertama, Plasmodium falciparum. Ini yang menyebabkan penyakit malaria tropika yang cukup banyak makan korban kayak gitu. Biasanya inangnya adalah nyamuk. Kemudian Plasmodium vivax, ini juga penyebab penyakit malaria, biasanya malaria tertian. Kemudian Plasmodium ovale, ya ini penyebab malaria yang gejalanya itu mirip dengan malaria tertian. Nanti kalian bisa cari sendiri ya, jenis-jenis malarianya seperti apa. Ada yang tertian, ada yang kuartana. Di video sebelumnya sudah dijelaskan. Kemudian ada dari spesies lain yaitu Toxoplasma gondii. Nah, ini penyebab toxoplasmosis yang cukup membahayakan bagi ibu hamil. Nah, kemudian dari kelompoknya Protista mirip tumbuhan, dari Pyrophyta itu ada spesies namanya Pfiesteria sp. Nah, ini dampak merugikannya yaitu dapat menghasilkan racun saraf atau neurotoksin yang menyebabkan kerusakan otak kepada orang yang mengonsumsi, biasanya berada di mengonsumsi hewan laut yang terakumulasi racun kayak gitu. Kemudian ada yang kedua, Gymnodinium breve, ini menghasilkan brevetoxin yang menyebabkan keracunan dengan ciri-ciri gejalanya yaitu pusing, kemudian mual, kemudian muntah. Nah, biasanya juga mengalami ataksia atau gangguan koordinasi gerakan otot. Kemudian ada spesies selanjutnya yaitu Lingulodium polyedrum dan Goliac sp. Nah, ini yang menyebabkan nanti muntah, diare, hingga hilangnya koordinasi tubuh jika dikonsumsi manusia. Kemudian kalau dari kelompoknya Protista mirip jamur, itu dari kelompoknya Oomycota ada spesies yang namanya Saprolegnia sp. Nah, ini parasit pada hewan, biasanya menyebabkan kematian pada ikan air tawar. Kemudian ada Phytophthora sp. Ini penyakit namanya penyakit lead black. Ini yang menyebabkan kerusakan pada tanaman budidaya, biasanya di kentang, tomat, kelapa, tembakau, dan kedelai. Nah, nanti kalian bisa cari sendiri di referensi lain apa sih penyakit, namanya penyakit lead black. Kemudian yang ketiga adalah Plasmopara viticola. Nah, ini merupakan parasit pada tanaman anggur. Kemudian ada spesies selanjutnya adalah Pythium sp, juga menjadi parasit bagi tanaman seperti itu. Nah, kalian nanti bisa mencari untuk referensi yang lain terkait dengan peranan-peranan dari Protista, entah itu yang menguntungkan dan merugikan. Jadi kesimpulannya adalah Protista yang mungkin selama ini kita sudah mengetahui, mulai dari yang besar ataupun yang secara terlihat kasat mata dan juga secara mikroskopis, itu kita mempunyai peranan-peranan di dalam kehidupan kita. Ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Tentunya dengan itu kita bisa sedikit
tahu dan waspada bahwasanya ada protista yang kita merugikan bagi manusia dan menyebabkan penyakit. Itu harap dijaga supaya tidak terkena pada kita. Kemudian ada yang menguntungkan, itu bisa dimanfaatkan bagi kita. Nah, itu saya kira untuk materi protista yang kemarin di video sebelumnya sudah dibahas ciri umum dan klasifikasi. Kemudian ini kita lanjutkan dengan peranannya.